Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau satu-satunya orang yang menghalangi jalan Anda itu, ya diri Anda sendiri? Hari ini kita bakal bongkar kerangka kerja yang ampuh banget dari Rob Dial buat keluar dari pikiran kita sendiri dan mulai bergerak. Coba kita jujur sama diri sendiri sejenak. Mungkin ini pertanyaan yang agak nusuk ya. Tapi apakah jangan-jangan musuh terbesar kita itu ya diri kita sendiri? Kita sering banget nyalahin keadaan, nyalahin orang lain. Tapi gimana kalau rintangan terbesarnya justru datang dari dalam? Kalau Anda ngerasa kayak gitu, tenang, Anda nggak sendirian. Kebanyakan dari kita tuh tahu kok apa yang kita mau capai. Tapi anehnya, kita malah kejebak di lingkaran yang sama, nunda-nunda terus, ragu sama diri sendiri. Nah, masalahnya itu seringkali intinya ada di beberapa penghalang internal yang bakal kita bedah sekarang. Oke, mari kita mulai dengan diagnosisnya dulu. Biar bisa menang lawan musuh ini, kita harus kenal dulu siapa dia. Dan hampir selalu, akar dari semua kemalasan dan penundaan kita itu adalah satu emosi yang kuat banget, yaitu rasa takut. Otak kita ini punya satu masalah besar. Dia tuh nggak bisa bedain mana ancaman yang beneran nyata sama mana yang cuma ada di pikiran kita. Ketakutan primal, contohnya kayak dikejar harimau, itu kan soal bertahan hidup. Tapi ketakutan intelektual, kayak takut gagal atau takut ditolak, itu kan sebenarnya soal sakit hati, sakit emosional. Anehnya, di otak kita, alarmnya sama-sama nyala kencang. Nah, ini dia kuncinya. Kita itu nggak bereaksi sama apa yang terjadi sekarang. Kita bereaksi sama bayangan buruk yang kita ciptakan sendiri tentang masa depan. Kita udah menderita duluan gara-gara rasa sakit emosional yang bahkan belum terjadi kan? Takut ditolak, takut gagal, takut dihakimi orang. Oke, jadi kalau rasa takut itu gejalanya, apa dong akar masalahnya? Jawabannya ada di cerita yang terus-menerus kita ulang di kepala kita sendiri. Semuanya berawal dari identitas Anda. Kita semua bisa kejebak di dalam apa yang namanya segitiga identitas. Gini cara kerjanya. Identitas atau keyakinan Anda tentang diri sendiri itu nentuin tindakan Anda. Tindakan Anda ya menghasilkan hasil tertentu. Dan hasil itu ujung-ujungnya malah nguatin lagi identitas awal Anda. Contoh, kalau Anda percaya Anda pemalas, Anda bakal bertindak males-malesan. Hasilnya, ya nggak ada kerjaan yang beres. Dan itu jadi bukti buat diri Anda. Tuh kan, benar, aku emang pemalas. Artinya apa? Kita nggak bisa cuma berusaha lebih keras. Nggak akan cukup. Buat benar-benar mutusin lingkaran setan ini dan dapat hasil yang beda, perubahannya harus dimulai dari level yang paling dasar. Dengan sadar mengubah karakter yang kita perankan setiap hari. Dan disinilah letak kekuatannya yang luar biasa. Anda itu nggak terikat sama versi diri Anda yang kemarin atau bahkan 5 menit yang lalu. Anda punya kuasa penuh buat milih persona baru, identitas baru, kapanpun Anda mau. Perubahan itu bisa dimulai detik ini juga. Oke, jadi kita harus ubah identitas kita. Pertanyaannya, gimana caranya? Kan nggak bisa dalam semalam kan? Nah, ini dimulai dengan strategi praktis yang pertama. Lupakan tujuan-tujuan besar yang bikin ngeri, dan fokuslah pada aksi-aksi super kecil. Aksi mikro. Punya rencana 10 tahun, itu seringnya malah bikin kita lumpuh, karena rasanya jauh dan mustahil banget. Coba deh ganti fokusnya ke apa yang ada persis di depan mata. Tanya ke diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakuin hari ini supaya jadi 1% lebih baik? Cuma itu aja. Kutipan dari James Clear ini benar-benar ngerangkum idenya dengan sempurna. Setiap tindakan kecil yang Anda ambil itu ibaratnya kayak memberikan satu suara untuk identitas baru Anda. Pergi ke gym, itu satu suara untuk saya adalah orang yang sehat. Nulis satu halaman, itu satu suara untuk saya adalah seorang penulis. Nah, biar tetap di jalur yang benar, coba deh pakai alat simpel ini setiap minggu. Cuma butuh 5 menit kok. Tanya ke diri sendiri 3 hal ini. Apa yang harus saya mulai lakukan? Apa yang harus saya hentikan? Dan kebiasaan baik apa yang harus saya lanjutkan? Ngelakuin tindakan kecil secara konsisten itu susah banget kalau ada satu musuh besar yang selalu nongol, gangguan. Sekarang kita bahas gimana caranya mendesain lingkungan kita biar kita bisa menang. Angka ini mungkin bakal bikin kaget ya. Rata-rata orang ngecek HP-nya 344 kali dalam sehari. Itu artinya hampir setiap 4 menit sekali. Kita ini bukan cuma terganggu, kita udah secara profesional melatih otak kita untuk nyari-nyari gangguan. Jujur deh, kapan terakhir kali Anda bisa benar-benar fokus selama 1 jam penuh tanpa diganggu? Ini rahasianya orang-orang paling produktif. Mereka itu bukan punya tekad baja. Mereka cuma lebih pinter dalam mendesain lingkungan mereka.
Mereka nyingkirin semua godaan, jadi mereka nggak perlu capek-capek ngeluarin tekad sama sekali. Nah, yang terakhir, mari kita bahas ilmu di baliknya. Gimana caranya bikin semua tindakan dan kebiasaan baru ini jadi permanen, jadi nempel di diri kita. Gimana sih caranya biar semua ini bisa nempel? Jawabannya ada di dalam ilmu otak yang keren banget, namanya neuroplastisitas. Intinya, otak kita tuh nggak statis, dia tuh kayak adonan yang bisa dibentuk ulang. Setiap kali Anda ngelakuin kebiasaan baru, Anda itu secara fisik lagi ngebangun dan nguatin jalur saras baru. Ada lagi merekonstruksi otak Anda sendiri. Kunci buat mempercepat proses pembentukan ulang ini adalah dengan ngehack sistem penghargaan di otak kita. Caranya, rayakan prosesnya, bukan cuma hasilnya. Waktu Anda merayakan usahanya, misalnya ngerasa bangga sama diri sendiri setelah olahraga, otak Anda ngeluarin zat kimia namanya dopamin. Rasa senang inilah yang bikin Anda pengen ngulangin lagi besok, dan akhirnya terciptalah siklus kebiasaan yang positif. Jadi inilah siklus yang menyatukan semuanya. Mulai dengan fokus tanpa gangguan, kerjakan tugasnya, pas rasanya mulai susah, paksain dikit lagi, bertahan. Setelah itu, istirahat sebentar. Lalu, ini yang paling penting, kasih penghargaan buat diri sendiri atas upayanya, bukan hasilnya. Terus, ulangi lagi besok. Inilah mesin yang bakal ngebentuk kebiasaan baru Anda. Jadi, sebagai penutup, inti dari semua ini bisa diringkas jadi satu pertanyaan yang sangat kuat buat memandu hari Anda. Pilihlah satu suara untuk hari ini. Apa tindakan Anda?